Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yusuf Adam Hilman. Ya, oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang apa salah satu buku buatan saya dengan mahasiswa di mana buku tersebut merupakan luaran atau hasil dari kegiatan KKN, kuliah kerja nyata dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi uh, itu merupakan salah satu buku hasil kolaborasi. Sebelum saya membahas lebih detail lagi isian dari buku tersebut, saya akan coba memberikan gambaran terkait uh, buku yang kami buat. Akan saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi bukunya itu berjudul Gria Panaragan, kajian etnografi terkait eksistensi rumah Jawa etnik Panaragan di Desa Pangkal, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Jadi buku ini merupakan salah satu karya kolaborasi dengan mahasiswa pasca kegiatan kuliah kerja nyata di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi ini biografinya buku tersebut. Buku itu berjudul Gria Panaragan, kajian etnografi terkait eksistensi rumah Jawa etnik Panaragan di Desa Pangkal, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Untuk penerbitnya sendiri adalah Unmuh Ponorogo Press. Kemudian nomor ISBN-nya adalah 978 202 0791 586. Pengarangnya sangat banyak karena ini melibatkan teman-teman KKN yang ada di Desa Pangkal itu, jadi tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Buku ini berhasil diterbitkan pada tahun 2020. Nah, link untuk mengunduh buku tersebut nanti bisa diunduh di Google Drive. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi YouTube, di deskripsi pada channel YouTube saya. Oke, kemudian selanjutnya ini merupakan penampakan atau tampilan dari buku tersebut. Oke, kita akan bahas sedikit. Jadi sebelum kita masuk ke apa sih Gria Panaragan itu, kita akan ngobrolin sedikit tentang konsep rumah. Jadi konsep rumah itu merupakan yang pertama adalah kebutuhan primer semua manusia. Nah, itu juga berfungsi sebagai penunjang identitas diri. Di situ setiap masyarakat manusia itu punya rumah. Rumah itu biasanya tiap daerah berbeda-beda, karakternya mencerminkan kebudayaan masyarakat setempat. Terus kemudian sebagai tempat berkembangnya keluarga, tumbuh kembang anak dan keluarga, bapak ibu, kakek nenek dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat penunjang rasa aman, memberikan rasa aman ketika hujan kita bisa berteduh, ketika panas kita bisa berteduh, ketika kita lelah dan lain sebagainya kita bisa istirahat. Kemudian secara umum rumah itu ada dua model, yang pertama rumah tradisional dan yang kedua adalah rumah modern. Jadi perkembangan atau penyebaran rumah Jawa itu sangat luas ya. Khususnya bisa dijumpai di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Provinsi Jawa Timur, dan juga di luar Pulau Jawa. Karena budaya itu selalu ikut dalam aktivitas masyarakatnya, walaupun itu sangat jauh di luar komunitas tersebut, tapi biasanya
eksistensinya akan selalu ada. Sedangkan untuk istilah rumah sendiri atau omah atau gria atau di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan DIY itu juga disebutkan sebagai joglo. Biasanya kalau kalangan bangsawan itu uh, melabeli rumah itu dengan istilah dalem, sedangkan untuk masyarakat biasa itu menyebutnya limasan. Bagian dari rumah itu sendiri ada bagian depan dan juga belakang yang dipisahkan pembatas. Biasanya disebut peringgitan. Nah, disitulah kemudian rumah itu punya fungsi, punya estetika, punya filosofi, dan juga seterusnya. Kemudian di bagian depan itu ada pendapa atau pendopo, bagi itu domain laki-laki. Kemudian ada namanya omah muri pada bagian belakang. Nah, di situ nanti akan ada dalem, sentong, gandok, pawon, kulah, dan seterusnya untuk aktivitas-aktivitas dalam internal keluarga. Nah, kenapa ini dibilang apa diistilahkan sebagai omah muri? Karena ini uh, domainnya lebih privat. Jadi kalau kita masuk ke rumah etnis Jawa itu pasti akan semakin apa ya privat. Itu ketika kita akan masuk dari depan ke belakang itu akan semakin apa ya semakin pribadi. Kemudian rumah-rumah Jawa ketika kita masuk masuk ke dalam terus itu biasanya hanya diperuntukkan oleh untuk keluarga dan seterusnya. Selanjutnya apa itu Griya Panaragan? Jadi Griya itu tadi kita sudah singgung di awal bahwa itu penyebutan lain dari rumah. Panaragan ini salah satu sub etnis yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi tepatnya di Kabupaten Ponorogo. Secara historis Kabupaten Ponorogo itu sangat berdekatan dengan Jawa Tengah, namun masuk ke bagian Jawa Timur. Nah, disinilah banyak akulturasi budaya. Ada yang menyebutkan bahwa Kabupaten Ponorogo itu bagian dari Mataraman, jadi bagian dari uh, apa kebudayaan utuh Mataram sebelum pecah dan seterusnya. Nah, Griya Panaragan itu agak sedikit berbeda dengan konsep konsep rumah Jawa gitu. Misalkan masyarakatnya lebih terbuka. Ketika kita melihat rumah Jawa pada umumnya, rumah etnis Jawa itu pintunya agak sedikit rendah. Nah, ketika pintu itu sedikit rendah, disitulah apa namanya istilahnya yang membedakan ketika di rumah-rumah Panaragan itu pintunya agak sedikit tinggi dan terbuka lebar gitu, sehingga memperlihatkan bahwa etnik Panaragan ini sangat terbuka, agak sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa yang ada stratifikasinya, terus ada pembatasnya seperti itu. Nah, ini beberapa rumah yang kita temukan rumah Jawa. Kita tidak bisa apa namanya melakukan identifikasi secara detail karena memang rumahnya itu rumah peninggalan dari orang tua, mbah, dan seterusnya. Jadi kita hanya mendapatkan info-info dari uh, anak dan keturunannya. Kemudian yang berikutnya ini salah satu kajian yang menjadi rujukan kami untuk memetakan rumah Jawa Panaragan. Ada beberapa literatur dari jurnal yang kami ambil untuk memperlihatkan bahwa struktur rumah Jawa itu terlihat ada perbedaan. Di sini ada stratifikasi. Kami menyimpulkan membuat sebuah hipotesis bahwa semakin tinggi jabatan atau terah dari yang punya rumah itu, maka bangunannya juga akan semakin lengkap. Nah, itu tadi penjelasan saya dari buku yang berjudul Griya Etnik Panaragan. Semoga bermanfaat.
Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Saya akhiri bila bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.